Halo Kayla. Halo Kak. Tadi ikut tes nggak? Iya Kak. Iya. Ada beberapa yang belum bisa ya. Okupasi. Nanti kita bahas deh. Sambil nunggu yang lain, tapi udah mulai pada sibuk atau gimana ini? Tadi soal-soalnya gimana Kayla? Banyak yang materi kurang bisanya di apa biasa? Eh, Kebalik-kebalik gitu aja sih Kak, bingung. Antara apa misalnya? Kayak tadi ada persero, terus ada apa tadi tuh yang Nah, persekutuan apa gitu Kak, aku baru dengar ya yang iya, persekutuan itu tadi. iya persekutuan ya. Iya BUMS BUMD itu emang bedanya agak susah kayak civil firma. Operasi juga ya materinya ya lumayan ya. Iya Kak. Iya nanti kita belajar. Oke, sebentar lagi nih kita mulai aja. Nunggu yang lain. Kita sharing screen saya udah terlihat belum? Udah Kak. Oh iya, terima kasih. Oke, materi ini untuk Badan Usaha dan Koperasi ya, Kaila dan teman-temannya nih, baru sendiri sih. Itu sebenarnya ada beberapa bagian yang keluar di UTBK itu. Jadi ada misalnya yang agak susah itu sebenarnya yang namanya SHU ya, sisa hasil usaha, tetapi itu belum pernah keluar di UTBK, maka perhitungannya belum saya keluarkan, tapi nanti jika ada sambil belajar itu di bagian dari SHU. Cuma di badan usaha itu sendiri tadi membedakan BUMS dan BUMD. Oke, saya akan coba kasih review sedikit bab apa saja yang keluar di UTBK, sering keluar ya, maksudnya kan ini dua bab digabung gitu, jadi biar lebih efisien ya. Yang pertama untuk soal yang namanya uh, badan usaha itu, lebih spesifik itu kita bisa membedakan ya, ada BUMN, ada BUMS gitu. Jadi kita bisa membedakan empat ini. Dua, sorry. Nah, BUMN itu sendiri itu kan dibagi tiga gitu ya. BUMN dibagi tiga. Yang pertama adalah Perjana. Perjana ini sebenarnya sudah dihapus ya. Perjana itu perusahaan jawatan. Ada tuh di Labuan Pales kan. Sarjana muda. Kata-katanya gitu di depan sebuah perusahaan jawatan. Jadi perusahaan jawatan ini sebenarnya sudah tidak ada, dihapus karena ini ciri-cirinya dia public service only. Jadi dia kayak melayani aja gitu ya. Jadi ini kayak public service aja. Makanya dia merugi karena hanya melayani kepentingan masyarakat. Nah, kemudian naik sedikit melayani dan nyari untung itu ada namanya perum. Perum ini perusahaan umum ya.
Jadi ini selain public service juga profit oriented. Kemudian yang makin besar dan diharapkan nyari untung itu namanya persero. Nah, setiap ada kata sero itu artinya saham. Jadi nanti di BUMS ada PT, perseroan terbatas. Nah, public service ya udah nggak ada. Kalau misalkan mau ngebayangin yang agak sederhana lah, misalkan RRI, Radio Republik Indonesia. Tapi ini sebenarnya sudah dihapus ya, jadi di perjanjian udah nggak ada. Nah, Radio Republik Indonesia jadi melayani kepentingan masyarakat terus sampai sekarang. Biasanya pegawainya pegawai PNS, nanti ada kriterianya ya perjanjian pajak. Kemudian public service dan profit oriented ya. Itu perusahaannya kecil, menengah, kecil dan menengah, misalkan Pegadaian, yang Pegadaian apa namanya hijau ya, mengatasi masalah tanpa masalah, ada Damri itu, yang bus tuh itu punya negara itu. Kalau Jakarta PPD ya. Nah, kalau Persero ini udah kebanyakan profit oriented ya. Nah, ini udah skala besar nih. Ya, misalkan PLN, Pertamina, Garuda gitu ya. Kimia Farma macam-macam nanti banyak nih contoh-contoh. Intinya dia nyari untung gitu, cukup makin besar. Nah, kemudian ada BUMS. BUMS ini badan usaha milik swasta, itu dibagi 4. Ada perusahaan perseorangan, ada yang namanya CV, Komanditer Venosef, atau persekutuan komanditer. Kemudian ada firma, tapi saya dalam firma ini yang firma ya. Di firma ini adalah perusahaan dia bersama tapi semuanya itu firma. Namanya CV ada yang aktif, ada yang pasif. Jadi ada yang aktif, ada yang pasif. Jadi ada yang aktif, ada yang pasif. Nah, kayak kita patungan uang gitu ya. Kalau misalnya kita bikin usaha, kalau semuanya jagain usaha itu gantian atau ikut berusaha itu namanya firma. Jadi firma ini sederhananya semuanya aktif ya. Nah, ada lagi yang terakhir adalah PT, perseroan terbatas. Jadi perseroan terbatas. Ini contohnya nanti kalau CV itu ada yang aktif, ada yang pasif ya. Ada yang aktif, ada yang pasif. Aktif dan pasif. Nah, kalau yang namanya firma, ini aktif semua ya. Aktif semua. Oke, kalau PT modalnya terdiri dari saham. Untuk koperasi, ya koperasi ini yang banyak keluar itu mulai dari modalnya ya. Modal koperasi ini ada 3, ada intern, ada ekstern gitu ya. Ada simpanan pokok, simpanan wajib, nanti kita belajar yang ekstern. Kemudian apa lagi? Ada yang namanya
struktur koperasi. Koperasi dari mulai rapat anggota. Kemudian apa lagi? Ada yang namanya jenis koperasi ya. Nah, yang lainnya bagian dari fungsi, bagian dari yang lain-lain itu masih ada definisi-definisi ya. Oke, kita belajar tentang lebih spesifik lagi tentang badan usaha. Jadi badan usaha itu beda dengan yang namanya perusahaan. Badan usaha itu kesatuan yuridis ekonomis. Jadi kayak dasar hukumnya lah. Jadi kita mau mendirikan apa nih, PT gitu. Jadi untuk mencari keuntungan. Tapi kalau perusahaan, pabriknya gitu, kayak teknis ya. Pabriknya itu namanya perusahaan. Jadi kalau badan usaha berdasarkan dasar hukumnya, tapi kalau perusahaan tuh teknisnya. Ini perbedaan badan usaha dan perusahaan ya. Jadi kalau badan usaha itu mencari keuntungan, ini memproduksi. Biasanya ini fungsinya untuk pengelolaan, yang ini apa namanya, badan usaha mencari keuntungan. Nah, contohnya ini bentuknya PT, CV, firma. Nah, ini tadi pabrik, toko, kios ya. Jadi perusahaan itu adalah pabrik. Ini nanti ada beberapa sektor usaha ya, ada BUMN, ada BUMS. Saya akan yang lebih umum aja ya, karena kan kalau yang ini bisa nanti sambil kita sharing lagi. Jadi kalau BUMN itu intinya, dan BUMD, kalau BUMD kan milik daerah ya, misalkan Transjakarta, ya, di Jakarta aja. Ya. Perusahaan air minum, PDAM, ada daerahnya. Nah, kalau BUMN itu biasanya untuk undang-undang melakukan pemerintah pusat ya. Nah, spesifik public utility gitu, nah ini kepentingan publik. Tapi ada yang sambil nyari untung dong, kan gitu ya. Atau karena kalau diserahkan kepada swasta itu berbahaya, misalkan PLN itu kan harus dimonopol oleh negara ya listrik. Jadi kira-kira yang tadi ya. Yang pertama ada perjan, ada perum, ada persero. Jadi kalau perjan itu nanti tujuan utamanya memang melayani kepentingan umum sekaligus mencari keuntungan. Nah, ini juga sama, pelayanan mencari keuntungan, tapi lebih kepada tujuan umum ya. Nah, ini lebih ke yang persero tuh profit oriented banget. Ini fungsi sosial sama. Yang membedakan nanti di sini nih, ini pegawainya pegawai negeri, tapi ini sudah nggak ada ya. Jadi kalau misalkan kita kerja di PLN atau Garuda, itu apakah pegawai negeri? Ya enggak. Itu adalah sama dengan pegawai swasta. Bank Mandiri itu kan punya pemerintah. Kalau BCA punya swasta, ya sama aja. Mau kerja di Bank Mandiri juga itu masih hitungannya swasta ya. Jadi pegawainya gitu loh. Tapi perusahaannya milik negara. Kemudian biasanya semua jasa vital ya, semuanya yang terkait dengan kepentingan negara. Oke, jadi contoh-contoh persero itu tadi PT Pertamina, depannya ada PT ya pasti. Kemudian Telkom, Garuda, Jam Sostek itu punya negara ya. Tapi kalau Perum depannya ini ya, Perum itu perusahaan umum. Yang tadi selain mencari keuntungan biasanya skalanya tidak sebesar ini. Ada Damri, ya, Jasa Tirta, Perum Peruri. Yang paling sering kita lihat seperti misalnya Pegadaian ya, yang mengatasi masalah tanpa masalah yang hijau tapi ya warnanya. Itu punya negara itu. Tapi kalau Indogadai, kemudian yang lain-lainnya yang ada gadainya selain itu punya swasta. Oke, peranan BUMN ini juga umum lah, intinya BUMN itu untuk membantu kepentingan negara ya. Nah, ini yang suka keluar nih, jenis badan usaha ada ekstraktif, ada agraris, ada industri, ada perdagangan, ada jasa. Nah, kalau ekstraktif ini mengambil langsung dari alam ya. Mengambil langsung dari alam. Contohnya apa? Contohnya misalkan budidaya ikan laut gitu kan. Kalau kita mancing di laut itu berarti ekstraktif ya. Atau misalnya pertambangan, PT Lapindo yang harus sampai meledak gitu kan, sampai sekarang itu ekstraktif. Nah, kalau agraris ini pengolahan dengan tangan manusia ya, ada campur tangan manusia. Jadi misalnya apa? Misalnya adalah pertanian ya, misalnya kebun teh gitu kan, atau usaha ikan di darat ya. Jadi misalnya danau
atau empang itu adalah ekstraktif bagiannya. Tapi kalau mancing di sungai itu ada tuh soal UTBK kayak iseng gitu. Memancing di sungai itu usaha apa? Ya itu ekstraktif. Tapi kalau memancing di empang ya agraris gitu. Jadi ada campur tangan manusia. Ngambil apa namanya mengambil kayu dari hutan. Nah hutannya gimana nih? Ya kalau hutan secara umum hutan lindung itu udah langsung dari alam. Tapi kalau perkebunan itu ada hubungan dengan manusia ya. Tadi kayak teh itu tidak jadi otomatis, itu ada pengelolaan manusianya. Jadi kalau dari hutan asumsinya adalah itu ekstraktif. Kayak industri ini mengolah bahan baku menjadi barang jadi ya. Jadi bahan baku sampai barang jadi ya. Misalnya apa Indofood gitu ya. Sampai jadi mie. Gitu ya. Perdagangan, Alfamart, Indomaret, jual barang, jasa, macam-macam jasa gitu. JNE, Tiki, Garuda, punya negara, punya pemerintah. Kalau kepemilikannya ada BUMN, BUMD gitu ya. BUMD ini milik negara berdasarkan apa namanya wilayahnya, ada badan usaha milik dalam negeri sama orang asing ya. Jadi kalau seperti bank itu kan ada bank punya orang asing, HSBC, Citibank, nah ada yang punya negara di BNI. Nah kalau badan usaha milik swasta pasti modalnya adalah milik swasta gitu ya. Oke, ini pertimbangan-pertimbangan dilakukan dalam bentuk badan usaha, ini juga umum ya. Ada modal, ada bidang usaha, macam-macam, ini lanjut aja. Nah ini yang kita akan bahas nih, bentuk-bentuk badan usaha ya. Nah ada badan usaha yang sifatnya ini vertikal, berarti ke atas ya, seperti dari hulu ke hilir. Ada yang horizontal, biasanya usaha-usaha sejenis nih. Contohnya adalah mulai dari ada trust, gabungan beberapa usaha yang dilebur menjadi lebih kuat ya. Ada lagi kartel, biasanya kesepakatan harga. Ada lagi yang namanya holding company, beberapa perusahaan menjadi lebih besar. Oke, kita bahas yang spesifik dari BUMS ya. Yang pertama BUMS ini ada perusahaan perorangan ya, ada firma atau FA. Jadi kalau di jalan-jalan kita lihat ada belakang FA itu ada artinya firma ya. Kemudian ada CV, kita sering banget dilihat ada CV, misalkan Bumi Aksara, CV Agung Perdana, macam-macam gitu, ada depannya CV. Ada lagi PT, apalagi PT lebih jelas lagi ya PT ini. Tapi kalau perusahaan persorangan kita jarang lihat PO-nya, karena ini milik satu orang, gitu. Biasanya nama anaknya, gitu, nama dia sendiri. Kita akan bahas satu-satu. Nah, perusahaan persorangan ini ya jelas milik satu orang, gitu. Milik satu orang. Jadi milik satu orang. Tanggung jawabnya penuh dengan semua resikonya. Jadi kalau misalkan bangkrut, harta pribadi boleh diambil. Itu namanya perusahaan perorangan. Milik satu orang. Ciri-cirinya milik satu orang, ya biasanya sederhana, modalnya keberlangsungan hidup tergantung pemiliknya. Gitu. Kalau misalkan akhirnya ditutup, ya ditutup aja karena dia sendiri. Misalnya Raffi Ahmad banyak banget tuh bisnisnya. Pernah juga dia buka ayam geprek atau ayam apa tuh. Iya kan, terus mungkin gak laku gitu kan. Ya udah kalau dia malas tutup aja, pak bisnis yang lain aja. Jadi sifatnya dia seringnya sederhana gitu, milik satu orang ya. Nah kelebihan dan kekurangan dari PO ya, pertama dia mudah didirikan karena organisasinya sederhana, fleksibel, kerahasiaan usahanya terjamin karena dia sendiri. Tapi kekurangannya biasanya, kalau kekurangannya ya itu tanggung jawabnya pemiliknya tidak terbatas. Artinya tidak terbatas itu harta pribadi bisa diambil ketika bangkrut. Jadi misalnya minjem duit ke bank, harta pribadi ada rumah gitu kan, ada misalkan tanah, ada kendaraan, macam-macam nih. Ini semua bisa diambil ketika bangkrut. Jadi tanggung jawab pemilik tidak terbatas. Nanti ada yang terbatas. Tapi modalnya terbatas ya karena diri sendiri gitu. Biasanya pekerjaannya terbatas, kelangsungan operasionalnya juga terbatas. Kayak misalnya Inul Vista gitu, punya Inul itu kan dia punya 40 cabang kemarin. Pas COVID gimana ya, terpaksa tutup udah 30 ya karyawan mau gimana lagi. Jadi milik satu orang ya. Banyak juga pemilik-pemilik perusahaan pribadi ini nanti lama-lama yang jadi PT, yang tadinya awal-awalnya pribadi, lama-lama yang jadi PT. Nah, kemudian setelah pribadi,
lanjut lagi, ya udah kita gabungan beberapa orang, itu namanya firma ya. Jadi firma ini intinya dia 2 orang atau lebih ya dalam menjalankan usahanya, tapi biasanya satu nama. Seringnya firma ini orangnya juga ikut kerja gitu. Jadi firma ini semuanya kerja. Kalau kita lihat lawyer itu biasanya dia menggunakan firma ya. Kenapa? Karena dia juga ikut menjadi pengacara dan ikut kerja. Nah, kelebihan firma apa? Ya, kelebihan firma ini adalah ya kemampuan manajemennya otomatis lebih besar. Ya, karena kan kalau satu orang. Kemudian firma relatif lebih mudah, akta pendiriannya, keberlangsungan usaha lebih terjamin, modalnya lebih besar, ya, lebih mudah mendapatkan kredit. Risikonya ringan karena tanggung jawabnya sendiri namun ditanggung bersama. Jadi nanti kalau ada risiko kita pikirkan bareng-bareng kan solusinya. Nah, kemudian kekurangannya tanggung jawab pemilik tidak terbatas. Nah, sama nih, dia tidak terbatas, artinya utang perusahaan itu nanti harus juga diganti dengan harta pribadi. Biasanya pengaturan manajemennya lebih susah karena ya banyak orang kan mau menjalankannya. Biasanya kesalahan sekutu mengakibatkan kerugian. Ya pasti yang namanya beda kepala, tetap beda keputusan, pasti ada konflik. Tadi pengambilan keputusan sulit kalau tadi sendiri. Kalau sendiri kan dia yang memutuskan karena berdasarkan kesepakatan pemilik. Ada plus minusnya ya. Oke, kemudian selanjutnya adalah yang disebut dengan CV. Jadi CV ini mirip banget dengan firma, hanya dia seringnya usahanya adalah bukan nama pribadi seringnya ya. Jadi biasanya dia misalkan nama salah satu anggota gitu. Sama 2 orang atau lebih tujuan bersama dengan berbeda-beda. Jadi ada yang kalau tadi kan aktif semua nih. Oke ya. Ada aktif, ada yang pasif. Jadi kalau yang aktif dia ikut menjalankan usahanya nih. Dia bertanggung jawab penuh terhadap semua ya. Dapat melakukan perjanjian dengan pihak luar. Tapi kalau yang pasif ya kayak investor aja gitu. Jadi dia investor aja. Jadi kalau misalkan kita berlima nih gitu kan, gabungan orang nih berlima, gimana nih kita bikin usaha, oke usahanya apa nih, misalkan tempat cucian motor, kita mau gantian gak nih jaga, kalau gantian jaga iya berarti itu namanya aktif, tapi ada saya nggak mau jaga, ya udah berarti pasif gitu. Jadi kalau yang pasif ini berarti nggak ikut jaga, otomatis dia hanya menyetorkan modal aja, tanggung jawabnya hanya terbatas kepada modal ya. Jadi nanti ya kalau rugi ya modalnya aja hilang, kalau ini bertanggung jawab penuh nih terhadap risikonya. Ya ini tidak dapat melakukan perjanjian dengan pihak luar. Yang namanya juga investor kan. Biasanya misalkan penerbit atau kita lihat LKS itu CV Bumi Aksara macam-macam, itu artinya ada investor dan ada juga yang dipercetakan. Oke, lanjut, semakin besar perusahaan, mereka semuanya dari individu, kemudian masuk kepada kelompok, CV firma, masuk lagi ke PT. PT ini sudah ada undang-undangnya ya. Jadi perseroan terbatas atau disebut perseroan adalah, sero ini artinya saham ya. Jadi kalau ada kata sero itu saham. Badan hukum yang penyertaannya biasanya dalam bentuk saham. Nah, jenis saham-sahamnya itu ada saham preference, saham biasa gitu. Kalau saham preference ini kayak saham yang luar biasa ya, kayak blue chip gitu. Jadi kayak kita misalkan ke anggota itu kan ada yang istilahnya VVIP gitu kan. Nah, ini ada preference, saham apa luar biasa lah. Nanti berbeda nih, harganya juga beda, kemudian dia dapat returnnya juga beda. Oke, yang pertama pemiliknya adalah pemegang saham gitu. Setiap lembar satu saham ya diperhitungkan kekuasaan tingginya pada namanya RUPS, rapat umum pemegang saham. Merupakan perkumpulan modal bertujuan mencari laba. Nah ini biasanya mereka punya pemilik dan pengusahanya dipisahkan, iya, maka nanti modal yang disetor aja gitu. Tahap pendiriannya nih ya, dari notaris, kemudian masuk kepada pengesahan, pendaftaran, sampai terakhir pengumuman oleh berita negara. Jadi kalau udah namanya PT itu udah resmi semuanya secara aturannya ya, udah secara undang-undang gitu. Oke, kelebihan PT apa sih? Ya dia gampang mendapatkan modal gitu. Apalagi kalau sudah go public, masuk bursa. Gitu. Misalnya Bluebird, PT Bluebird go public, ya enak, dia dapat selain dari perusahaan yang sudah ada, dia juga bisa menjual sahamnya ya.
apalagi sampai masuk ke Wall Street. Nah, pemimpinnya mudah diganti ya kan karena tergantung RUPS. Jadi RUPS ini rapat tertinggi. Nanti seperti koperasi, koperasi itu yang tertingginya adalah rapat anggota. Jadi kalau perusahaan itu gabungan orang, pasti tertingginya rapat, simple gitu ya. Tenaga-tenaga profesional gitu dan lain seterusnya. Intinya kalau PT itu secara profesional pengelolaannya ya, beda dengan yang tadi misalkan perseorangan. Tapi dia ada kelemahannya juga nih. Kelemahannya biasanya lebih susah pendiriannya, nggak gampang, nggak cepet lah. Kurang tuh di notaris ya. Biasanya bayar pajak gitu ya lebih besar karena dia kan sudah dimasuk undang-undang. Jadi pajaknya lumayan besar, bisa sampai 25% dari total rahasia. Ya, sukar merasakan kegiatan perusahaan pasti karena memiliki banyak orang. Dapat mengurangi motivasi kerja, iya, karena kan sudah ada sistemnya di gajinya terbatas. Oke, jadi untuk PT, intinya kalau PT modalnya terdiri dari saham dan dia lebih profesional daripada yang CV firma dan juga perusahaan persorangan. Oke, kemudian masuk ke koperasi. Nah, koperasi juga mirip dengan badan usaha, cuma koperasi itu kayak dari kita oleh kita untuk kita gitu. Jadi prinsip koperasi itu sebenarnya adalah asas kekeluargaan gitu. Ada plus minusnya sih memang. Jadi kayak Kementerian Koperasi ada, ya. Kementerian BUMN ada, Pak Erick Thohir tuh. Semuanya ada secara menterinya, tinggal dikelola. Jadi secara perekonomian bagus secara konsep koperasi itu. Nanti ada kelemahannya juga ya. Jadi kita lihat. Yang pertama, kalau landasan koperasi ini ada undang-undangnya, gitu ya, ada berdasarkan Pancasila. Kemudian tujuan koperasi pastinya sih tadi asas kekeluargaan dan gotong royong, karena dia kumpulan orang loh ya. Kalau tadi misalkan PT itu bisa modal yang dikumpul, berbeda. Oke, jadi tujuan koperasi ini secara umum intinya sih taraf hidup ya untuk keanggotaan masyarakat. Jadi mereka kayak dari kita oleh kita untuk kita gitu. Jadi kesejahteraannya untuk kita semua. Ini untuk perekonomian nasional umumnya jelas. Lanjut. Nah, ini prinsip koperasi ya. Pasti dia sukarela ya. Sukarela dan terbuka karena siapa aja boleh jadi anggota koperasi. Kalau di sekolah tuh ada koperasi sekolah, sebenarnya siswa boleh kayak guru-guru gitu ada ya. Nah, demokratis biasanya pembagi. Nah, ini namanya SHU ya. Jadi kalau SHU itu bahasa lain dari laba gitu aja. Nanti laba dibagi ya. Berdasarkan ada yang pemodal, ada yang sering beli. Jadi tadi SAU itu dari modal yang diinvestkan, mandirian, pendidikan koperasi, kerjasama terkoperasi. Lanjut ya. Bentuk-bentuk koperasi ini yang paling sering nih, koperasi simpan pinjam. Kan ada di jalan-jalan banyak banget koperasi simpan pinjam. Kenapa? Karena yang paling gampang nih orang daripada minjem ke bank, dengan bikin koperasi gitu kan, uangnya diputer, simpan pinjam. Koperasi jasa macam-macam nih, memberikan jasa pelayanan, ada lagi memproduksi barang, ada konsumsi, ada lagi koperasi unit desa ya. Nah, ini peranan koperasi juga secara umum intinya besar lah, penyedia lapangan pekerjaan untuk penciptaan lapangan kerja ini. Oke, lanjut. Nah, ini. Nah, tadi ya, jadi kalau yang namanya kumpulan orang itu sudah pasti mau dia PT, ya pasti nanti yang tertingginya adalah RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham. Sama, jadi yang namanya koperasi itu yang tertinggi adalah rapat anggota, namanya RAT, Rapat Anggota Tahunan. Jadi kalau istilah ada koperasi ini, yang tertinggi apa? Namanya RAT, Rapat Anggota Tahunan. Jadi kumpulan orang itu yang paling tinggi pasti rapat gitu. Orangnya banyak kan, PT kan orangnya banyak, milik modalnya apa namanya koperasi juga banyak. Tapi kalau satu orang keputusannya, kalau lebih dari satu orang CV firma ya pasti keputusannya adalah berdasarkan, kalau CV kan yang aktif dan lebih aktif dan juga dia punya tanggung jawab penuh kan. Tapi untuk keputusan semuanya tetap aja rapat. Nah, sumber modal dari koperasi ini ada dua ya, dibagi dua nih, jadi soal keluarga. Nah, ini ada simpanan pokok, ada wajib, ada cadangan, ada donasi atau hibah, ada lagi nanti biasanya sukarela ya. Tapi kalau sukarela ini tidak dimasukkan karena dia ini jenis simpanan aja. Karena dia seperti tabungan nih. Tapi saya akan coba bedakan dikit ya. Kalau simpanan pokok ini dia sekali ya, jadi satu kali.
Nah, simpanan wajib ini periodik. Jadi kalau misalkan kita mau jadi anggota koperasi, terus menerus lah, terus menerus. Jadi terus menerus. Misalnya ada koperasi di sekolah nih, sekali kita masuk bayar 50.000. Nah, tiap bulannya kita bayar lagi kayak patungannya gitu kan, misalnya 10.000. Nah, itu namanya simpanan wajib. Nah, kalau simpanan sukarela ini seperti tabungan, jadi kita bisa nyimpan uang di koperasi, tapi nanti bisa diambil setiap saat. Maka ini tidak dapat SHU nih, yang dapat SHU yang ini. SHU, sisa hasil usaha. Kalau ini tidak dapat SHU. Nah, ada dana cadangan, dari SHU dicadangkan ada hibah atau donasi gitu ya, dari pihak intern sendiri menghibahkan uang untuk kepentingan koperasi. Kalau modal dari luar, ya ada anggota, ada koperasi lain, ada juga saham gitu. Intinya ada minjem dari bank gitu. Jadi modal koperasi dua, ada intern, ada ekstern, ada dari dalam, ada dari luar. Nah, kekuatan yang dimiliki oleh koperasi tadi sebenarnya koperasi ini adalah kepentingan bersama ya. Secara umum dia kepentingan bersama nih. Maka itu sebenarnya menjadi kekuatannya. Nah, ada juga yang unik nih, dia sebagai pemilik, anggota sebagai pelanggan gitu. Jadi kalau koperasi ini kita di sini sebagai owner nih, dia di sini ini kita pemilik juga. Nah, pemilik kita juga orang luar juga nih yang beli gitu kan. Kemudian kita juga bisa jadi pengurus lagi di sini gitu. Jadi dari kita oleh kita untuk kita gitu. Tapi bagus sebenarnya konsepnya. Jadi kita membangun ekonomi itu kesepakatan bersama, tapi nanti ada kurangannya ya. Biasanya tadi manajerial skill-nya kurang gitu. Karena pendiriannya kan terlalu banyak orang nih. Dasar hukumnya kuat, ada tadi kementeriannya ya. Setiap anggota punya hak dan kewajiban yang sama. Jadi tidak ada istilahnya kalau pemilik saham gitu kan mayoritas, atau di situ eh, kita lihat kepemilikan dia gitu kan lebih banyak dibanding yang lain. Kalau PT kan begitu, kalau ini nggak semuanya sama. Nah, biasanya keuntungan kompetitifnya itu nama baik koperasi itu belum ada ya gitu. Jadi maksudnya orang tuh kayak belum percaya lah. Nah, belum mampu bersaing tuh karena apa? Karena manajerial skill-nya masih lemah, lemahnya fungsi pengawasan. Jadi kayak ada cuma strukturnya doang, tapi orangnya itu kurang pengawasannya, beda dengan PT ya. Keterbatasan modal, profesionalismenya rendah ya. Jadi biasanya kerjanya berbeda karena dari segi inputnya kan berbeda ya kalau koperasi. Kayak ini juga keluar di UTBK ada namanya koperasi induk. Ya, jadi pertama bacanya dari bawah ya. Jadi gini, 20 orang berkumpul minimal itu jadi koperasi primer. Koperasi primer ini ada di kecamatan ya, kecamatan atau pedesaan. Nanti berkumpul lagi ada namanya pusat koperasi. Koperasi ini di kabupaten atau kota. Nah, masuk lagi gabungan ini di provinsi. Ini baru di nasional. Jadi soal UTBK pernah keluar 2 kali, pertanyaannya sama tapi pilihan gandanya beda. Jadi begini, koperasi primer ini kan minimal 20 orang. Oke. Kemudian setelah koperasi primer itu ada namanya koperasi sekunder. Jadi yang tadi itu koperasi urutannya ini namanya sekunder. Jadi dari sini ini kan primer, ini namanya sekunder nih sini. Jadi sekunder. Jadi kayak yang intinya ini adalah orangnya dulu 20 orang itu primer yang utamanya. Nah, ini tadi adanya di pedesaan atau di kecamatan gitu ya. Ini desa atau kecamatan. Kemudian ya, koperasi primer ini gabungan dari koperasi ini gitu, di primer. Terdiri dari apa? Satu, ada namanya koperasi pusat. Itu minimal 5 koperasi primer gitu. Jadi kalau ini 20 kali 5 udah 100 orang dong anggotanya, gitu kan. Nah, ini adanya di mana tadi pusat koperasi ya. Ini adanya di kota atau kabupaten. Kemudian lanjut gabungan koperasi minimal 3 koperasi pusat ya, berarti 3 dikali misalkan tadi 100, 3 dikali 100 kan orang udah 300. Ini ada di provinsi. Kemudian ada lagi induk koperasi, ini 3 koperasi dari gabungan. Berarti ini tadi 300 dikali lagi 3, 900 ini di nasional yang pusat. Jadi soal UTBK-nya pernah keluar, perbedaan koperasi primer dan sekunder
koperasi primer dan sekunder itu dari mana? Ada dua ya. Yang tadi keluar soalnya, sebenarnya ada satu soal lagi. Jadi pernah keluar pertanyaan sama, pilihan gandanya beda. Jadi yang pertama dari segi anggotanya. Anggotanya beda ya. Jadi kalau primer itu cuma 20 orang, sekunder itu udah ratusan, bisa jadi ribuan gitu. Nah, kemudian wilayahnya. Jadi keluar soalnya beda, tahunnya beda, tapi pilihan gandanya juga beda, tapi boleh dibedakan intinya sih dua gitu, jadi dari anggota sama wilayah pekerjaan gitu ya. Oke, kita mulai pembahasan. Ada pertanyaan nggak tentang konsepnya dulu? Dari mulai BUMN, BUMS sama koperasi yang masih bingung? Ada? Oke, kalau nggak ada kita mulai aja ya. Suatu rumah tangga yang menggunakan modal dan tenaga kerja untuk mengusahakan pemenuhan kebutuhan hidup dengan tujuan memperoleh laba. Ya, itulah yang disebut dengan badan usaha ya. Memperoleh laba itu badan usaha. Jadi bukan badan pengawas, bukan perusahaan. Jadi kalau perusahaan ini tadi pabriknya gitu aja. Pabriknya. Jadi ini biasanya teknis gitu aja, teknis. Tapi kalau yang namanya badan usaha itu gampangnya adalah yuridis tadi ya, yuridis itu hukum, yuridis ekonomis dah. Jadi ada ekonominya tapi ada dasar hukumnya, karena PT CV itu beda cara dasar hukumnya. Clear ya? Nah, coba nih tadi gimana ya, Nadia ikut kan? Nadia bener ikut kan Nadia? Halo Nadia? Enggak. Ikut tes kerjain. Oh, oke, jawabannya Nadia tadi masih bingung nggak untuk soal ini? Tadi sih kayaknya udah bener jawab yang D. Oh iya, sip, betul. Oke ya, sip. Jadi di bawah ini adalah jenis usaha berdasarkan kepemilikan, kecuali ya kalau kepemilikan betul Nadia. Jadi ada BUMN milik negara, ada BUMS swasta, ada BUMD gitu. Jadi kalau misalnya ditanya Bank DKI, ya jelas ada DKI-nya gitu, atau Bank Jabar, ada Jabarnya, itu BUMD gitu. Ada Trans Jakarta, Trans Jogja, Trans Bandung gitu ya, itu BUMD. Kalau BUMS perusahaannya macam-macam gitu, mulai dari transportasi, mulai dari perdagangan, ya. Retail itu banyak kan BUMS, Carrefour gitu kan, Alfamart, Indomaret, itu BUMS. BUMN milik negara gitu. Misalkan Telkom itu milik negara gitu ya. Kemudian Telkomsel sebenarnya udah anak perusahaannya. Indosat dulu sahamnya masih ada negaranya, negara masih pegang. Garuda ya punya negara. Tapi kalau misalkan Lion ya bukan. Jadi BUMN ya. Sama koperasi ini ya modalnya adalah dari kumpulan orang tadi. Jadi kumpulan dari orang-orang, modalnya terdiri dari nanti 20 orang kan minimal. Nah, konglomerasi ini bukan berdasarkan kepemilikan modalnya, ini berdasarkan penggabungannya ya. Oke, clear ya. Lanjut. Bentuk perusahaan yang tujuannya melayani kepentingan umum dan sekaligus mencari keuntungan gitu ya. Ya namanya perum gitu. Kalau misalkan yang melayani kepentingan umum perjan, tapi karena ini sudah dihapus ya otomatis kan pengapaannya sebenarnya sudah tidak ada ya. Jadi perusahaan umum biasanya kayak Pegadaian tadi ya. Jadi Pegadaian ini dia orang misalkan mau kuliah, menguliahkan anaknya, kemudian butuh seragam buat anaknya. Nah, Pegadaian ini akhirnya hadir gitu, orang
menggadaikan laptop, menggadaikan surat berharga yang lainnya, dapat uang gitu langsung. Kadang-kadang hari Sabtu dia buka gitu. Kalau ke bank kan repot nih. Kalau ke bank harus ada jaminan. Maka sekarang banyak ya pegadaian-pegadaian atau simpan pinjam yang swasta punya gitu tadi itu gade. Kenapa? Karena orang kesini nih butuh uang gitu kan. Nah, dia datang nih orang ini mau gadaikan barang gitu kan. Nanti kan dia ngeluarin duit nih. Nanti bayar lagi dia ada bunganya gitu. Pegadaian ini dapat uang dari situ profit. Ya. Kalau persekutuan komoditor nama lain dari CV. Ya kalau CV ini badan usaha milik negara nggak ada yang CV ya, BUMN itu cuma dibagi 3. Jadi ada Perum, ada Perjan, sama Persero. Nah kalau PT ini biasanya BUMS ya. Misalnya kita lihat di jalan-jalan tuh ada jam sostek dalam kurung Persero ya, itu pasti punya negara itu Persero ya. Oke, yang ini karakteristik perusahaan Persero yang tidak dimiliki oleh perusahaan umum. Tadi kayaknya benar nggak yang ini? Atau ingat nggak jawabannya? Iya Kak, tadi jawab yang Kak. Oke. Ya, yang teorinya betul ya. Terima kasih. Jadi kalau yang namanya Persero itu udah kata kuncinya sero gitu. Jadi mau perseroan terbatas, mau Persero, ya itu saham gitu. Jadi kalau ada kata sero itu pasti modalnya saham. Modalnya saham. Jadi mau depannya PT atau titik-titik gitu tadi Indofood, atau ada perusahaan tadi titik-titik dalam kurung Persero ini punya negara, biasanya begitu. Jadi kalau belakang Persero ini BUMN. Nah, BUMN juga ada yang depannya PT gitu. Kalau swasta udah jelas ya, depannya PT. Nah, modalnya terdiri dari saham gitu. Jadi yang paling membedakan adalah modalnya terdiri dari saham. Tujuannya mendapatkan keuntungan? Ya enggak semuanya, mau Persero, mau CV firma, OD otak duit gitu kan, atau intinya sih profit oriented. Menyediakan barang dan jasa? Iya, ada barang, ada jasa. Mau PT, CV gitu ya. Ada yang menyediakan barang, ada yang jasa. Tadi kalau misalkan sekarang banyak perusahaan pengiriman barang punya negara, siapa coba? PT Pos dari dulu. Itu PT Pos ini punya negara dari dulu ya, sekarang saingannya banyak kan. Karena sekarang online, mungkin kita awalnya kenal GNITK itu punya swasta. Ada lagi sekarang Ninja macam-macam. Ya apa perusahaan-perusahaan ekspedisi atau pengiriman barang itu udah mulai banyak kan. Ninja Express, Pohana, macam-macam. Merupakan badan hukum ya, Persero Pak dan yang lainnya pun badan hukum gitu. Dipimpin oleh seorang direksi, salah ya. Yang direksi ini adalah yang disebut pengatur. Lanjut. Berikut adalah ciri-ciri badan usaha milik daerah kecuali, badan usaha milik daerah kecuali, kita cek ya pelan-pelan. Didirikan dan diatur berdasarkan peraturan daerah, iya gitu. Jadi ini pasti Pemda, Perda, peraturan daerah ya. Itu pasti daerah masing-masing punya gubernur, punya wali kota, dia akan mengeluarkan peraturan daerah. Ya, karena ini harus dihitung berdasarkan kemampuan daerah masing-masing gitu. Yang terkenal tuh PDAM ya, perusahaan daerah air minum, itu kan di beberapa kota itu airnya itu tidak ada, kemudian mereka menggunakan kan untuk membeli jasanya karena sumbernya nggak bisa, itu dikelola oleh daerah. Atau tadi kalau beberapa transportasi itu misalkan Transjakarta, Trans Bandung, itu adalah perusahaan, atau biasanya bank gitu ya, bank yang daerah tuh Bank DKI, Bank Jabar gitu, Bank Sumsel, macam-macam gitu, itu daerah. Modal berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan, iya benar gitu kan, pasti gitu. Usahanya semata-mata untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, ya enggak lah, dia juga sama, masih ada mencari laba gitu, masih ada profitnya. Karena ya kalau yang hanya memenuhi kebutuhan masyarakat seperti konsep Perum itu banyak, seperti konsep Perjan, perusahaan jawatan itu banyak kan bangkrut karena ini melayani kepentingan aja gitu. Kan harus dikelola. Direksi dan diangkat diberhentikan oleh pemerintah daerah, iya.
kan Pemda tadi, wali kota, gubernur, bisa menjual saham untuk pengumpulan modalnya bagi terbentuk. Ya kalau misalnya perusahaan itu bentuknya PT, ya dia bisa menjual sahamnya gitu kan. Yang ramai kemarin kan Pemda DKI katanya diinvestasikan tuh di saham minuman keras ya. Jadi apa jadi rame gitu. Padahal kan itu investasi di perusahaan apa aja, kalau kita kan, tapi beberapa orang kan pertanyakan itu gitu. Jadi jawabannya adalah C ya, kebutuhan masyarakat. Tapi bukan kebutuhan masyarakat, nyari profit. Oke, nomor 6. Pada awalnya Pak David membuka usahanya di daerahnya sendiri nih. Setelah usahanya berkembang, Pak David membuka cabang usahanya di daerah. Peningkatan usaha namanya ekstensifikasi. Jadi begini, misalnya kita punya sawah nih, paling gampang mencontohkan begitu biasanya sawah. Kalau misalnya satu sawah hasilnya anggaplah 100 kg padi, tapi kita mau nambahnya ya beli lagi sawah yang kedua gitu. Ini sawah 1, jadi ini sawah 2. Berarti otomatis kita punya dong 200 kg hasilnya, kira-kira begitu. Jadi hasilnya jadi 200 kg. Itu namanya adalah ekstensifikasi. Jadi ekstensifikasi ini dengan menambah faktor produksi. Pertanyaannya, faktor produksi itu apa? Kan begitu. Nah, ini kita sudah sering ya dari bab-bab awal. Faktor produksi itu adalah alam, tenaga kerja, modal dengan skill, ATM skill gampang. Jadi kalau mau dapat 200 kg, tambah aja sawahnya, gitu kan. Atau kalau di perusahaan tambahin aja tenaga kerjanya gitu. Jadi misalkan satu orang menghasilkan adalah 2 unit barang. Ya kalau mau misalnya sampai 4 unit, tambahin aja orang ini gitu. Jadi kan 2 unit lagi nih, sehingga totalnya jadi 4 unit. Kita meng-hire lagi orang. Ya, atau modalnya ditambah gitu. Atau kemampuannya. Ya. Nah, kalau ekspansi ini salah ya, perluasan. Ada lagi intensifikasi nih. Kalau intensifikasi itu ya, intensifikasi ini tanpa ya. Ini adalah tanpa menambah ya, tanpa menambah faktor produksi. Emang bisa gitu. Ya, faktor produksi. Caranya gimana? Nanti kalau kita mau sawahnya cuma satu nih, sawahnya satu. Kalau intensifikasi pakai bibit unggul, jadi gitu. Kita cari bibit unggul yang kalau dia satu butir, misalkan ini satu tangkai bisa menghasilkan sekian butir 100. Jadi nggak usah beli sawah yang kedua, itu namanya intensifikasi. Nah, kalau orang ini bekerja dapat 2 unit, nah dia dikasih pelatihan nih, kasih aja pelatihan agar dia ngetiknya cepet, kerjanya cepet. Jadi nggak usah meng-hire orang gitu, itu namanya intensifikasi. Maka di perusahaan sering kan mengadakan pelatihan, workshop untuk meningkatkan. Nah, kalau diversifikasi, apa itu diversifikasi? Diversifikasi ini adalah yang disebut dengan penganekaragaman. Jadi, kalau misalnya sambil sawah satu ini kita nanam padi, di sekitarnya ini kita tanam ini palawija gitu. Jadi, ketika dia panen padi, ya ada lagi penambahannya, ditambah panen palawija yang lain gitu ya. Mungkin ditanami ditanami tumbuh-tumbuhan yang bisa dimakan sayur mayur di sekitarnya gitu. Kalau perusahaan misalnya diferensiasi gitu kan, mie instan gitu, akhirnya rasanya ditambah
Oh, dulu kan kita kenal cuma rasa bawang, macam-macam sekarang instan rasanya. Itu artinya penganeka-ragaman ya. Penganeka-ragaman. Jadi tanda produksinya. Misalkan Bluebird tadi, bukan hanya taksi aja, dia bisa pariwisata, ada lagi yang Lux gitu kan, pakai Alfa itu pelayanan yang makin mahal, Silverbird. Jadi dia penganeka-ragaman dari konsumen gitu. Mobilnya juga di beda-bedakan. Karena diversifikasi. Kalau restrukturisasi ini pengorganisasian kembali gitu kayak penata ulang organisasi. Jadi jawabannya ekstensifikasi ya. Oke, selanjutnya perusahaan perseorangan akan mendapatkan kesulitan. Ini yang fresh soal TPK yang baru kemarin-kemarin ini. Jadi perusahaan perorangan yang mendapatkan kesulitan langsung dari usahanya, kelangsungan usaha ya atau going concern-nya disebabkan perusahaan tadi ya, perusahaan perseorangan ini sebenarnya karena milik satu orang gitu. Ini hati-hati nih, ini dipertanyakan keberlangsungannya. Kenapa? Kalau ada apa-apa dengan orang ini, ya misalkan dia tadi maaf meninggal atau sakit atau dia udah malas berusaha atau ada apa-apa, going concern-nya atau keberlangsungannya itu dipertanyakan gitu. Artinya penerus usahanya siapa? Gitu. Kalau bangkrut bahaya gitu. Belum tentu anaknya saudaranya mau melanjutkan usahanya. Maka disebabkan oleh apa? Sifat kepemilikannya karena milik satu orang. Memang yang lain ini bukan dari penyebab kelangsungannya atau going concern-nya. Going concern itu di akuntansi ada ya. Jadi kayak keberlangsungan usaha. Misalkan laporan keuangan itu konsep dasar akuntansi harus going concern. Jadi akan dibuat sampai kapan. Jadi kita bikin usaha sampai kapan sih? 2050? Ya enggak, sampai kiamat. Kita berharap usaha kita nggak bangkrut. Sama. Bikin laporan keuangan sampai kapan? Ya selamanya. Selama usaha itu ada gitu. Nah, itu penyebab dari perusahaan perseorangan itu keberlangsungannya tidak terjamin. Yang pertama adalah ya itu karena sifat kepemilikannya. Tapi yang lain-lain ini adalah yang disebut bukan berarti ini menjadi penghalang untuk kelangsungan usahanya. Contoh jenis usahanya. Tadi kalau ada perusahaan jasa sama dagang gitu. Ya kita lihat tadi perusahaan jasa ini banyak milik pribadi gitu. Jadi kayak karaoke, Vista kan 6 orang kan. Perusahaan dagang ini misalnya milik perorangan kan banyak tuh kayak Alfamart Indomaret tapi milik perorangan kan banyak toko-toko lokal lah. Izin usahanya nggak ngaruh gitu ya. Ya karena izin usahanya lebih mudah sebenarnya. Pajaknya juga nggak ngaruh. Apalagi PT makin besar ya. Peraturannya juga sama, izin usaha dan peraturannya sama, udah ada aturan masing-masing. Jadi yang menyebabkan kesulitannya ya sifat kepemilikannya. Kenapa? Karena milik satu orang gitu. Pemilik satu orang ini berbahaya gitu. Jadi kenapa? Karena keberlangsungannya tidak terjamin. Tapi kebaikannya Pak, ya laba buat diri sendiri, keputusannya lebih cepat kan. Oke, lanjut. Kelebihan persekutuan komanditer yang tidak dimiliki oleh firma. Jadi ya, apa sih persekutuan? Nah, CV atau persekutuan komanditer ada perseroan, ada persekutuan, beda ya. Kalau persekutuan gabungan orang, kalau perseroan modalnya saham, gabungan saham kan. Orang tuh membeli saham atau modalnya. Nah, persekutuan komanditer ini mana nih persekutuan komanditer? Persekutuan komanditer ini karena ada yang aktif ya dan juga ada yang pasif nih. Kita cek ya. Sementara kalau yang namanya firma nanti akan aktif semua nih. Akan dia sebagai pemodal juga sebagai yang mengelola perusahaan gitu. Pasti kelebihannya yang tidak dimiliki oleh firma adalah satu atau yang dimiliki dua-duanya ya. Setiap risiko dipikul sama rata oleh pemilik modal. Salah ya. Ini firman nih. Kan aktif semua. Nah,
adanya sekutu yang hanya menyetorkan modal tanpa, nah ini benar nih, jadi adanya sekutu yang hanya menyetorkan modal, nah ini namanya pasif nih, jadi dia hanya setor modal aja, kayak investor gitu. Itu kelebihan yang dimiliki CV tapi tidak dimiliki firma. Pengelolaan persekutuan dapat dibagi berdasarkan, iya ini mau CV firma bisa ini. Kemudian keputusan diambil lebih baik karena melibatkan, enggak juga gitu, jadi enggak lebih baik, kenapa? Karena dua-duanya juga lebih dari satu orang dan harus rapat. Kemampuan mencari, ya sama, mau CV mau firma ya lebih cepat daripada perseorangan. Jadi kira-kira yang menyebabkan atau kelebihan CV dibanding firma, ya kelebihannya adalah ada sekutu aktif dan pasif gitu. Jadi kalau misalnya kita mau bikin usaha nih, kita tinggal pilih nih teman-teman kita gitu, teman-teman kita ini lebih dari 2 orang ya, maunya gimana nih gitu. Kita tanyakan. Kalau misalnya mau aktif semua, berarti kita jadinya firma. Tapi kalau ada yang tidak aktif, berarti jadinya CV gitu. Tergantung. Jadi kelebihan dari CV, kalau orang yang malas ikut kerja, ya udah jadi investor aja. Nah, itu tidak bisa dilakukan oleh firma, semuanya harus aktif. Oke. Kelebihan yang dimiliki oleh perseroan terbatas. Kita cek ya. PT. Yang pertama, tanggung jawab pemilik modal tidak terbatas. Salah. Ini tanggung jawabnya adalah terbatas. Kenapa yang tidak terbatas itu? Perusahaan ya, perseorangan. Nah, ini dia tanggung jawabnya tidak terbatas. Tidak terbatas itu apa? Tadi jika bangkrut atau punya utang, harta kekayaan pribadi itu bisa diambil oleh bank atau pihak ketiga atau pihak kreditor yang menjamin. Kenapa? Ya karena tidak terbatas gitu. Kalau terbatas ya sebatas modalnya aja. Akses ke perusahaan pasar modal lebih mudah. Iya, jadi kalau ini benar banget, namanya PT perseroan terbatas ini gampang banget diaksesnya ke bursa ya, bursa efek. Kalau misalkan nanti sudah go public, enak bisa dijual sahamnya. Biasanya belakangnya ada TBK ya. Kalau belakangnya perusahaan udah ada TBK, dia udah masuk terbuka go public. Titik-titik, kalau PT belakangnya TBK udah bisa jual sahamnya di pasar modal. Pemegang modal mempunyai kebebasan yang luas. Yang enggak lah, salah. Maksudnya itu bukan kelebihan dari PT. Sebenarnya ini bukan, enggak luas lah, sempit. Kenapa? Semua pemegang modal kan punya pikiran yang berbeda-beda. Kalau perusahaan perseorangan, ya iya itu kebebasannya luas karena dia cuma satu orang. Pemimpin perusahaan dapat mengambil keputusan dengan cepat, ya enggak, malah lama gitu. Kenapa? Karena PT ini banyak orang gitu. Jadi kalau yang namanya PT ini banyak orang ya. Di sini orang banyak gitu pemiliknya gitu. Jadi kalau pemiliknya banyak, maka pikirannya macam-macam nih gitu. Risiko dipikul bersama oleh pemegang modal. Ya, tapi bukan semua pemegang modal, hanya modalnya aja ya. Jadi kalau sudah bangkrut ya modalnya aja yang hilang. Kalau pemegang modalnya ya sudah, mau gimana lagi, dia nggak bisa, kecuali yang namanya manajemen yang operasional. Maka dilipur bersama oleh pemegang modal ini termasuk bukan kelebihannya. Modal yang diskor kan cuma satu. Pemegang modalnya sih kalau udah bangkrut ya dibiarin aja, ini mau gimana lagi. Jadi biasanya yang paling penting mereka itu lebih mudah mendapatkan modal, baik pinjaman dari bank atau modal masuk ke bursa. Nah, kekuasaan tertinggi dari dalam koperasi berada pada tadi ya. Jadi kalau yang namanya kumpulan orang, PT, kekuasaan tertingginya apa? Ya, RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham. Jadi kekuasaan tertinggi. Artinya apa? 1 tahun sekali mereka harus mengadakan rapat dan ya nanti keuntungannya dari RUPS ini namanya dari modal
mereka akan dapat yang namanya dividen ya, dari modal saham ya, modal saham akan dapat namanya dividen, keuntungan dari saham. Apakah koperasi sama? Sama gitu. Jadi pada dasarnya karena banyakkan orang, maka kekuasaan tertinggi dalam koperasi sama. Koperasi ini kekuasaan tertingginya adalah RAT, rapat anggota tahunan. Kalau ini RUPS, ya, rapat anggota koperasi. Kadang-kadang namanya RAT atau rapat anggota koperasi. Istilahnya sering terkenal RAT, rapat anggota tahunan. Ini juga PT RUPS tahun sekali. Nah, koperasi ini punya apa? Kalau di sini namanya dividen, di sini namanya SHU, sisa hasil usaha. Sisa hasil usaha inilah yang akan dibagi-bagi pada saat RAT. Nanti dibagi nih, kita punya berapa persen modal simpanan kita, ada hitungannya, soal hitungannya, tapi ini belum pernah keluar di UTBK, tapi kita harus ngerti bahwa SHU ini akan dibagi dan didapat dari dua ya. Dari simpanan pokok ya, plus simpanan wajib yang dapat SHU. Ini khusus untuk modal. Ya. Kemudian didapat dari yang kedua apa? Dari jasa usahanya. Misalnya jasa usaha begini. Kalau kita beli, maka akan dicatat. Kalau kita beli atau kita minjem duit, ini jasa usahanya. Nanti akan dicatat dapat lagi SHU. Koperasi itu begitu. Jadi kita pemilik, kita pembeli, kita juga yang pemilik, kita yang bayar utang. Gitu. Tapi nanti kita dapat uang lagi dari kumpulan usaha yang kita sudah beli gitu, atau yang kita lakukan untuk membeli produk itu. Makanya dari kita oleh kita kira-kira begitu koperasi itu. Bukan di dinas koperasi, bukan di manajer, ya pengurus ini, mana nih, manajer ini termasuk dari pengurus gitu, bukan ketua. Nah sama nih. Jadi intinya gini, kalau misalnya kumpulan dari orang itu pastinya yang rapat kekuasaan tertinggi adalah rapat anggota. Oke, selanjutnya. Nah, perbedaan antara koperasi primer dan koperasi sekunder terletak pada tadi. Sering nih saya temukan soal sama banget teksnya, tapi pilihan gandanya beda. Ini soal UTBK waktu itu ada beberapa paket. Jadi perbedaan dari koperasi primer dan sekunder, yang pertama tadi perbedaannya adalah ini. Koperasi primer ini kan minimal berapa? 20 orang kan. Adanya di mana nih? Adanya di kecamatan gitu ya. Atau pedesaan atau kecamatan. Nah, masuk ke koperasi sekunder. Koperasi sekunder ini ya gampangnya ingatnya PGI. PGI. Ada pusat koperasi, ada gabungan koperasi, ada induk koperasi. Nah, jadi terdiri dari apa? Kalau pusat koperasi minimal itu kan 5 koperasi primer. Berarti tadi kalau misalkan 20 ini udah 100, dan letaknya pusat koperasi ini di mana gitu ya. Pusat koperasi ini ada di kecamatan ya. Kecamatan. Kemudian gabungan koperasi ada di mana? Ada di kota atau kabupaten. Induk koperasi ada di mana? Ada di nasional gitu ya. Gabungan koperasi berapa? Minimal 3 koperasi, 3 pusat koperasi gitu aja. Kemudian induk koperasi minimal berapa? Minimal 3 gabungan koperasi. Berarti kalau pertanyaannya adalah perbedaan koperasi primer dan sekunder, jawabannya bisa 2. Bisa berdasarkan anggotanya atau wilayahnya. Jadi kalau ada soal cari jawabannya, nggak mungkin ada dua-duanya, karena kalau dua-duanya jadi benar gitu. Permodalannya salah, sisa usaha salah, strukturnya sama, sistem pengelolaannya sama, ada yang
pengurus ada anggota. Yang paling benar adalah keanggotaannya atau wilayahnya. Jadi kalau pilihannya ada wilayah, dia ambil wilayah. Biasanya anggotanya nggak ada. Pilihan anggota aja. Jawabannya delta ya, keanggotaan. Lanjut. Berikut ini menunjukkan peranan pentingnya koperasi bagi kehidupan masyarakat, khususnya para anggotanya. Koperasi itu tadi unik. Koperasi dari kita, oleh kita, untuk kita gitu. Bagus sebenarnya konsepnya. Jadi dia datang nih ke sini, datang dia sebagai pemodal. Tapi bisa juga dia datang lagi ke sini sebagai mungkin jadi pengurus. Dia datang lagi ke sini nih, bisa juga dia sebagai pelanggan atau pembeli. Ya, jadi yang dia pengurus, yang beli dia juga. Tapi bagus nanti konsepnya. Nah, jadi ini gabungan ini semua nanti dihitung berdasarkan SHU-nya. Gitu ya. Membantu anggotanya dalam meningkatkan penghasilan, iya gitu, karena dari kita lakukan untuk kita gitu. Jadi dia sebagai manajer, sebagai pembeli, ya kayak jeruk makan jeruk maksudnya. Jadi dia sendiri yang jualan, dia sendiri yang beli gitu. Nah, bagus konsepnya karena penghargaan itu kan oleh mereka kan. Misalkan ini terlalu mahal nih, ya nggak apa-apa biar labanya besar. Ini kemahalan nih, ya udah kita turunin aja karena konsumen inginnya murah kan begitu. Misalnya koperasi unit desa kan, biasanya petani dan seterusnya ingin pupuk gimana ya biar murah, disepakati. Menciptakan dan memperluas lapangan pekerjaan, yes banget, karena di situ ada usaha pasti ada tenaga kerja. Meningkatkan status sosial masyarakat, ya enggak lah gitu kan, masa gara-gara masuk koperasi jadi disebut crazy rich gitu, enggak, atau jadi disebut orang kaya, enggak gitu. Jadi yang masuk koperasi itu ya kita ingin semuanya saling tolong menolong keluarga. Ikut meningkatkan taraf hidup rakyat, iya, karena dengan koperasi ada lapangan pekerjaan, ada harga yang lebih murah gitu. Identik koperasi itu sebenarnya harga lebih murah karena saling menolong. Ikut meningkatkan tingkat pendidikan dan keterampilan, iya, karena di situ ada proses pendidikan dari bekerja sampai profesional, sampai laba, sampai peminjaman uang, macam-macam gitu. Yang itu bisa kita kelola gitu. Kalau misalkan kita masuk ke perusahaan kan, ya sudah ada sistemnya atau belum itu kita bisa masuk. Tapi dengan memberikan koperasi kita bisa belajar tentang mulai dari perekonomian, perbankan, customer, supplier, vendor, macam-macam kita usaha. Kita tentang bisnis ya. Kita akan belajar itu ketika kita sudah masuk koperasi. Clear ya jawabannya, yang paling bukan ya ini gampang sih kayak gitu, kayak meningkatkan sesuatu nggak mungkin, iya benar banget ya. Oke, lanjut nomor 13. Kemampuan, ini istilah kayak tadi, ekstensifikasi, intensifikasi, kemudian restrukturisasi ya. Kemampuan manajemen koperasi dalam menghasilkan sisa hasil usaha pada 1 tahun tercermin pada, nah sama, yang namanya SHU, sisa hasil usaha itu apa sih? Sama aja laba. Itu tercermin dari apa? Oke, itu namanya rentabilitas ya. Apa itu rentabilitas? Rentabilitas ini adalah kemampuan perusahaan ya, dalam hal ini koperasi, untuk menghasilkan laba dari modal. Menghasilkan laba ya, dari modal itu tercermin dari apa? Namanya rentabilitas, nanti kelihatan berapa. Kalau likuiditas apa Kak? Likuiditas itu ya, kemampuan perusahaan membayar utang jangka pendek. Jadi kemarin ada istilah likuidasi. Jadi ada bank yang dilikuidasi ya karena dia tidak mampu mengembalikan uang nasabah, suntik mati aja sama pemerintah.
kemampuan perusahaan membayar utang jangka pendek. Itu namanya likuiditas. Nah, apa itu solvabilitas? Solvabilitas kemampuan perusahaan ini solvable. Solvable itu bagus ya. Mau solvabilitas itu apa? Kemampuan perusahaan membayar utang jangka panjang gitu, di atas 1 tahun. Lebih sehat. Kemampuan perusahaan membayar utang jangka panjang di atas 1 tahun ya, jangka panjang. Kalau jangka pendek itu 1 tahun. Nah, kalau rasio modal apa? Modal dibanding dengan usaha. Nanti ini ada istilahnya rasio utang, rasio modal ini ada istilah tersendiri ya. Nanti kalau misalkan dibandingkan apa dengan apa, akan ada modal dibandingkan harta lancar dibandingkan dengan utang lancar. Istilahnya ada yang lain. Ini kalau rasio modal aja nggak ada, rasio utang aja nggak ada. Oke, selanjutnya. Koperasi dipandang sebagai badan usaha yang sesuai dengan demokrasi ekonomi. Ya, bagus. Kenapa? Sesuai dengan jati diri koperasi. Enggak lah. Memberi kesempatan memperoleh keuntungan. Ini juga enggak profit oriented. Demokrasi ekonomi kan bukan profit oriented. Melaksanakan ketentuan aturan. Memberikan kesempatan kepada anggota untuk mengembangkan. Ini juga salah ya. Demokrasi itu bukan berarti dia mengembangkan. Nah, demokrasi itu adalah pendidikan koperasi untuk anggota, dimulai dari anggota, dewasa jadi dari kita, oleh kita untuk kita, gitu. Itulah yang disebut dengan demokrasi. Itu jadi ibaratnya tadi dia sebagai pemodal, dia sebagai pembeli, dia sebagai pengurus, gitu. Terus demokrasinya di situ. Oke. Selanjutnya ya, sumber modal koperasi antara lain diperoleh dari, nah ini ya, yang pertama adalah simpanan pokok, simpanan wajib ya. Nah, karena modal sendiri berarti ada yang namanya simpanan pokok gitu ya. Jadi simpanan pokok ini kata kuncinya adalah 1 kali ya di awal. Pada saat awal. Kemudian dana cadangan ini yang berasal dari SHU biasanya. Kalau simpanan wajib ini secara periodik atau terus-menerus. Nah, ini semua adalah dari pihak modal sendiri atau intern ya, orang koperasi. Nah, kalau obligasi ini dari orang luar gitu, ini dari ekstern jadi atau dari luar. Jadi, koperasi ini kalau misalkan kita modal yang pihaknya intern apa? Dia kan ada uang masuk nih. Ada uang masuk juga. Nah, ini bisa dibagi dua tadi. Ada dari anggota, ada yang dari luar anggota, gitu ya. Kalau dari anggota, ini bisa jadi simpanan semua nih. Biasanya simpanan wajib, kemudian simpanan pokok, gitu ya. Kemudian dana cadangan. Nah, kalau di luar anggota apa? Bisa dari obligasi, pinjaman dari luar lah, bisa dari bank, obligasi, kreditur, dan lain seterusnya ya, yang sifatnya diberikan dari anggota selain koperasi. Jadi nanti uangnya udah terkumpul nih, modalnya udah terkumpul. Jadi modalnya sudah terkumpul, baru kita bikin usaha nih. Modalnya udah ada. Setelah modalnya terkumpul, nanti berpikir nih, terus pertanyaan berikutnya, kita usaha apa? Nah, usahanya di bidang apa? Setelah itu, setelah usahanya berjalan, maka akan dibagikan nanti hasilnya, labanya.
Akhirnya kan dia dapat SHU nih, sisa hasil usaha baru ini dibagi-bagi berdasarkan apa? Ya kalau dia simpanan wajibnya dan pokoknya ada, maka akan dapatkan SHU, sisa hasil usaha. Kalau pinjaman dari luar ya harus bayar. Gitu. Dana cadangan enggak kan, itu dana intern. Simpanan sukarela nggak dapat SHU, dia hanya seperti tabungan gitu. Jadi kalau dari soal ini yang pertanyaannya modal sendiri, berarti jawabannya 1, 2, 3 A ya. Tapi kalau pertanyaannya modal pihak luar, itu jawabannya adalah penerbitan obligasi atau dari kreditur atau dari bank, karena itu pinjaman. Oke. Nah, selesai untuk hari ini. Ada yang mau ditanyakan nggak? Kalau ada Mas Ika ya. Tadi nggak ikut TO ya, Mas Ika Hermal? Enggak Kak, aku nggak ikutan. Oh iya, nggak apa-apa, nanti berikutnya ikut ya. Nanti masih Ya. ada kesempatan. Harus ini tadi Nadia, Kaila dan lain harus banyak latihan. Kita masih ada beberapa materi yang sebenarnya itu teori beberapa mudah itu. Manajemen kan kemarin sudah ya, dan materi-materi yang lainnya. Intinya di UTBK banyak latihan, menguasai konsepnya, nanti kontraknya lama-lama bisa. Oke, untuk Kaila, Nadia, sama Mas Ika, ada pertanyaan nggak untuk bab ini, untuk yang namanya badan usaha ya dan koperasi. Jadi tadi saya review lagi, kalau badan usaha dan koperasi itu yang dikuasai konsepnya adalah sebenarnya dari istilahnya itu sendiri. Jadi misalnya ada BUMN gitu, ada BUMS, ada PT, tapi ada juga ya persero gitu ya. Itu hal yang berbeda. Ya, oke. Kalau bedanya PT dengan persero, jadi kalau PT itu adalah secara legalitasnya, jadi gini, misalkan kayak tadi ya contohnya. Biasanya kalau PT ini bisa dua nih, bisa dia bagian dari BUMS atau dia juga bagian dari BUMN. Nah, persero itu sendiri untuk mewakili dari nama PT tapi yang lebih identik kepada BUMN. Jadi gini, persero. Dari penamaannya, kalau persero itu nanti akan lebih identik kepada PT milik BUMN, kira-kira begitu. Jadi contoh-contoh, biasanya dari tulisan gini ya, PT misalkan tadi Indofood gitu ya. Nah, ini kalau Indofood milik swasta nih, belakangnya TPK, dia nggak mungkin dalamnya ada persero gitu. Nah, karena ini biasanya untuk BUMN. Tapi kalau misalkan PT Jam Sostek, kamu lihat aja di jalan-jalan atau di sekitar rumah kita, kalau misalkan kita lagi berjalan ada tulisan-tulisan yang belakangnya itu adalah persero. Nah, berarti ini pasti milik BUMN. Contoh, sering banget tuh ada Pertamina ya, pom bensin itu ada dia tanahnya, terus dia punya tanah nih, belakangnya pasti persero. Kadang-kadang depannya ditulis PT, kadang, tapi persero ini untuk menyatakan bahwa sahamnya punya negara. Gitu. Tapi kalau PT bisa ia punya negara, bisa juga punya swasta, karena ada yang tadi misalkan Kimia Farma nih dari contohnya ya, yang biasa kita sehari-hari itu ada yang milik negara, ada yang milik swasta gitu. Kita akan, nah ini tadi yang milik negara dari segi penulisannya, ya. Nah nih dari segi penulisannya ada PT Kimia, dia punya negara nih. Kadang-kadang di sini ada tulisan, ada yang menuliskan di belakangnya ini persero, itu udah pasti punya pemerintah gitu. Jadi ada yang menuliskan belakangnya persero, ada yang tidak. Kalau TBK ini artinya sahamnya sudah masuk ke bursa gitu. Banyak ya perusahaan-perusahaan punya negara, kalau di transportasi gitu ya, jelas Garuda sama sempat bangkrut, tapi sekarang udah mulai bangkit lagi. Kalau listrik
Misalnya punya negara. Nah, yang punya negara tadi perbandingannya punya negara dan punya swasta, ya misalkan PT Pos. Nah, PT Pos Indonesia ini punya siapa? Ini punya BUMN ya, walaupun dia di belakangnya tidak ada perseronya gitu. Kan ada yang suka ada tulisan ada enggak. Tapi kalau JNE gitu kan, kemudian Tiki, ya, kemudian Ninja Express, macam-macam nih kita kalau misalkan ngirim barang sekarang ya, itu milik swasta. Ada PT-nya juga nih JNE PT apa namanya? Ada nama PT-nya nih. Biasanya ada nama PT-nya. Tiki juga ada nama PT. Jadi nanti untuk mencirikan dia PT itu punya pemerintah, di beberapa penulisannya ada perseronya gitu. Jadi ciri-cirinya itu aja, kalau persero Pak dipastikan PT-nya milik pemerintah gitu. Walaupun tidak semua penulisan PT milik pemerintah ada persero gitu. Karena untuk mencirikan bahwa itu milik pemerintah kadang-kadang ditambahkan persero. Dan dari segi permodalannya ya. Oke, ada lagi pertanyaannya? Bagus ya pertanyaannya tentang PT dan persero. Oke ya, untuk Nadia. Jadi untuk dua pembahasan ini, badan usaha dan badan usaha dan juga yang namanya nih saya review lagi ya. Jadi yang harus kita pelajari atau kita kuasai untuk badan usaha ini, kita harus bisa membedakan ada perjan, ada perum, ada persero nih. Itu kita harus mengerti. Ini public service, ini profit oriented, dua-duanya perum ini profit oriented ya. Kemudian ini tadi dipastikan perjan sudah dihapus ya. BUMS kita harus membedakan mana perusahaan persorangan, mana CV atau persatuan komanditer, mana firma, nama PT. Nah ini perusahaan milik swasta gitu. Milik swasta saya modalnya pribadi gitu. Ya. Misalkan TikTok, ya udah pasti punya swasta. Pemerintah punya nggak sih perusahaan medsos? Sementara ini belum ada ya. Ya WhatsApp segala macam itu dari luar ataupun aplikasi-aplikasi gitu. Nah, kalau medsos itu sebagian milik swasta, tapi yang milik pemerintah tadi biasanya menguasai hajat hidup orang banyak gitu, dan secara umum itu punya kepentingan gitu. Kayak obat-obatan punya farma itu punya pemerintah. Tadi penerbangan ada yang punya pemerintah, ada yang punya swasta. Nah, kemudian untuk yang namanya koperasi, kita harus belajar dari permodalannya, dari strukturnya, sama jenis-jenis koperasi gitu ya. Itu kita harus bisa bedakan. Ini tadi soal nulisnya harusnya di atas. Oke, untuk hari ini mungkin kita cukupkan. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, terus belajar dan tetap semangat ya untuk Kayla, Nadia, dan juga Nasika. Masih ada waktu dan kesempatan untuk belajar lagi. Oke, thank you untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Kak.